Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Sri Sumarni Sunario, Ketua Dharma Yuktikarini Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus Daerah Dharma Yuktikarini Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Cabang Dharma Yuktikarini se-Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil Ketua Cabang Dharma Yuktikarini se-Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus dan anggota Cabang Dharma Yuktikarini se-Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu buat kita semua. Mengawali acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi acara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 22 Desember 2020, kita sama-sama berkumpul secara online dalam rangka memperingati Hari Ibu dan pertemuan daerah keempat Dharma Yuktikarini Provinsi DKI Jakarta. Adapun tema pertemuan kita adalah memberdayakan diri selama masa pandemi demi kemajuan Dharma Yuktikarini. Ibu-ibu yang berbahagia, acara kita hari ini akan berlangsung sekitar 2 jam ke depan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara akan dibuka oleh MC, saya sendiri Wahyu Purwaningsi Ratmoho. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan mars Dharma Yuktikarini yang diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya sambutan Ketua Cabang Dharma Yuktikarini Jakarta Selatan disampaikan oleh Ibu Nuruli Bambang. Kemudian acara akan dilanjutkan sambutan Ketua Dharma Yuktikarini Provinsi Jakarta yang terhormat Ibu Sri Sumarni Sunario, dilanjutkan dengan pengarahan laporan kerja oleh Ibu Ketua DYK Provinsi. Kemudian acara selanjutnya adalah presentasi kesehatan yang relevan dengan kondisi saat ini dengan judul Ayo cari informasi tentang obat dan makanan. Disampaikan oleh peserta dari DYK Jakarta Selatan, Ibu Hendrian Nasar. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa dipimpin oleh Ibu Yeni Salahuddin dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian acara akan kita tutup. Demikian susunan acaranya. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne dan mars Dharma Yuktikarini. Kepada ibu-ibu semua hadirin, bagi yang memungkinkan posisinya untuk berdiri, kami harapkan untuk berdiri. Namun bagi ibu-ibu yang stasiunnya tidak memungkinkan untuk berdiri, boleh kami persilakan tetap duduk. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai.
organisasi wanita berasaskan Pancasila, berperan menjalin keterpaduan, satu gerak dan langkah, dengan semangat wujudkan kebersamaan, memperkokoh rasa persatuan, keluarga peradilan. Dharma Yuktika ini melangkah, bergerak dan berbakti, menuju tercapainya cita-cita yang luhur mulia. Dharma Yuktika ini organisasi wanita peradilan, dengan berasaskan Pancasila, melangkah satukan gerak, berperan menjaga cita di kawanan luhur, siapkan diri, wujudkan karya. Dharma Yuktika ini erat bersatu hati, jaya Dharma Yuktika ini selamanya. Terima kasih kepada semua hadirin ibu-ibu yang kami sayangi. Silakan duduk kembali. Kita sudah bertambah semangat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Dharma Yuktika ini, Mars dan himnenya. Tadi mengawali acara pada saat dibuka fasilitas Zoom-nya juga ibu-ibu semua sudah saling menyapa setelah sekian lama tidak bertemu, sudah melepaskan kangennya masing-masing. Nah, selanjutnya kita sampai kepada acara sambutan Ketua Cabang Dharma Yuktikarini Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Nuruli Bambang. Kepada Ibu Nuruli Bambang kami persilahkan. Silakan Ibu Bambang. Bu Bambang, maaf tadi belum mulai audionya. Unmute. Kita mulai sekarang Ibu Nuruli, silakan. Maaf, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Yuktikarini Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Andasi Sumarni Sunario. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati para pengurus Dharma Yuktikarini Provinsi DKI Jakarta, Ibu-ibu Ketua Dharma Yuktikarini Cabang Seprovinsi DKI Jakarta, para pengurus dan anggota Dharma Yuktikarini Cabang Seprovinsi DKI Jakarta, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dan saling menyapa secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dalam situasi pandemi COVID dan protokol kesehatan yang harus dijaga, kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas organisasi, salah satunya adalah pertemuan rutin daerah seperti sekarang ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
dan memohon pertolongan agar pandemi segera berakhir sehingga aktivitas kehidupan dapat berjalan secara normal kembali. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Pertemuan daerah kali ini dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Hari Ibu. Karenanya izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Semoga momen pertemuan ini dapat lebih menggugah semangat kita semua untuk lebih aktif berperan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, baik selaku ibu rumah tangga di lingkungan keluarga, selaku pengurus atau anggota organisasi Dharma Yukti Karini, dan selaku pegawai atau karyawati atau pimpinan atau manajer bagi ibu-ibu yang berkarya. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, tidak berkelebihan kiranya bila sebagai perempuan dan ibu pada era di mana kecanggihan teknologi sudah jauh melesat. Dalam dekade terakhir, maka kita perlu bijak memilih dan mengatur berbagai kemudahan sarana teknologi untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh pertemuan melalui aplikasi Zoom sekarang ini. Cukup signifikan jumlah dana, waktu, dan akomodasi lainnya yang bisa kita hemat. Tentunya peran aktif dan pemikiran positif semua pihak dalam moda pertemuan ini masih sangat diperlukan, sehingga akan lebih produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa selama pandemi COVID, aktivitas organisasi Dharma Yukti Karini berkurang atau bahkan terhenti. Tema pertemuan daerah periode keempat ini adalah memberdayakan diri semasa pandemi demi kemajuan Dharma Yukti Karini. Hal yang sangat penting di masa pandemi ini adalah terkait masalah seputar kesehatan. Sehubungan hal tersebut, kami selaku penyelenggara cabang akan menyampaikan presentasi relevan terkait kesehatan, yakni tentang obat dan makanan yang akan dikemas dengan judul Ayo Bijak Memilih Obat atau Suplemen dan Makanan yang akan dibawakan oleh anggota kami dari Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Selatan, yaitu oleh Ibu Hendra Nasar Effendi. Semoga materi tersebut bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ibu-ibu yang kami sayangi, di penghujung tahun 2020 ini, saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila karena satu dan lain hal Cabang Jakarta Selatan selama periode tahun 2020 belum maksimal dalam menjalankan program-program Dharma Yukti Karini. Namun saya meyakini bahwa kita akan semakin memahami dan bersemangat untuk melakukan perbaikan terus-menerus di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kita semua dalam setiap aktivitas, memberikan kita kesehatan dan untuk menjalankan program-program Dharma Yukti ini yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Ibu. Semoga kita semua menjadi bunda-bunda yang amanah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurli Bambang, Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Selatan. Ibu-ibu hadirin yang kami sayangi, sekali lagi kami mengingatkan untuk ibu-ibu peserta semua agar tombol audionya dinonaktifkan dulu untuk kehikmatan selama acara-acara berlangsung. Ibu Nurli Bambang, sekali lagi terima kasih atas
arahannya, atas sambutannya, dan atas semangatnya. Sehingga seperti tadi disampaikan bahwa dengan pandemi ini tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan aktivitas. Karena pertemuan tetap bisa kita melakukan melalui sarana komunikasi teknologi yang ada saat ini. Sekali lagi terima kasih dari Malang Bu Nuruli Bambang. Kemudian sampailah kita pada acara pokok pertemuan keempat Dharma Yukti Karini Jakarta ini, yaitu sambutan dari Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta yang akan dilanjutkan dengan pengarahan program kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Sumarni Sunario. Kepada Ibu Sri Sumarni Sunario kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sri Sumarni Sunario atas kehadirannya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Apa kabar, Assalamualaikum Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1 Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati, Wakil Ketua 2 Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati, Wakil Ketua 3 atau yang mewakili Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati, Wakil Ketua 4 Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Jajaran pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Jakarta. Yang saya sayangi secara khusus Ketua dan jajaran pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Selatan. Sebagai tuan rumah pada pertemuan 4 Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Yang saya sayangi juga Ketua dan jajaran pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini Cabang DKI Jakarta. Yang saya hormati dan saya sayangi, Ketua jajaran pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Timur. Berikutnya yang saya sayangi, Ketua dan jajaran pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Barat. Selanjutnya, yang saya hormati dan saya sayangi, Ketua dan jajaran pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Pusat. Yang terakhir, yang saya hormati dan saya sayangi, Ketua jajaran pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Utara. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan pertemuan daerah keempat serta peringatan Hari Ibu di kalangan Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Ibu-ibu yang saya sayangi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Jakarta Selatan, bahwa dalam masa pandemi tidaklah mestinya menyurutkan semangat kita, para anggota Dharma Yukti Karini untuk melakukan silaturahmi seperti pada hari ini. Selanjutnya saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan yang tulus dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan, jajaran pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Jakarta Selatan yang telah mengupayakan dengan sangat baik untuk terlaksananya acara pada hari ini. Kami sebagai unsur pimpinan, mewakili pimpinan, juga menyampaikan terima kasih dan salam hormat kami kepada bapak-bapak pelindung Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Selatan. Karena atas izin beliaulah dan atas dukungan penuh dari para pelindung,
acara pada hari ini bisa dilaksanakan. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan tema pertemuan pada hari ini. Meskipun tadi Ibu Ketua Cabang Jakarta Selatan sudah menyampaikan maknanya secara jelas. Bahwa kita mengangkat tema, saya mohon maaf untuk mengintip, memberdayakan diri semasa pandemi demi kemajuan Dharma Yukti Karini. Nah, siapa yang memberdayakan diri? Kita sendiri. Bagaimana kita memberdayakan diri sebagai wanita? Sebagai wanita, kebanyakan kita ibu rumah tangga, memberdayakan diri kita haruslah berasal dari lingkungan di mana kita berada. Kita bersama-sama dalam Dharma Yukti Karini, di mana anggota dan pengurusnya beragam, latar belakang pendidikan maupun kemampuannya. Pada hari ini adalah salah satu contoh bahwa kita pada umumnya ibu tidak begitu mengerti teknologi. Karena tuan rumah Dharma Yukti Karini Cabang Jakarta Selatan memiliki salah satu unsur pimpinan, wakil ketua cabangnya yang sangat menguasai bidang teknologi sehingga kita semua ikut merasakan dan ikut mempelajari bagaimana kita menyelenggarakan pertemuan dengan menggunakan teknologi. Sekalipun tidak jarang kita mengikuti pertemuan secara daring dengan Zoom, dengan alat teknologi yang kita punya. Tetapi ketika kita mengikutinya secara tidak terarah, kemudian hasilnya juga kurang bagus. Kita lihat pada hari ini meskipun kita dibantu, tapi di situ kita melihat dan mempelajari. Diingatkan oleh pembawa acara bagaimana kita mengikuti suatu acara melalui komunikasi teknologi. Terima kasih atas semua ini. Dengan teknologi, kita bisa disatukan. Meskipun secara fisik kita tidak harus bertemu secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya mempunyai dua agenda. Satu agenda untuk menyambut pertemuan pada hari ini. Sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat Hari Ibu. Semoga kita menjadi ibu yang amanah dan berkah. Selain itu kita juga menjadi ibu yang setiap saat bisa memberdayakan diri kita untuk dapat melaksanakan tugas pokok kita sebagai ibu. Dan kita punya tugas tambahan sebagai pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini. Ibu-ibu yang saya sayangi, boleh saya masuk ke hal yang kedua, sedikit mengingatkan meskipun di situ disebutkannya adalah pengarahan tentang pelaporan pelaksanaan program kerja Dharma Yukti Karini seprovinsi DKI Jakarta. Seperti kita ketahui Pak bahwa kita mempunyai kewajiban organisasi, bahwa kewajiban organisasi adalah untuk bersama. Bahasa menterengnya adalah untuk menunjukkan eksistensi organisasi kita. Jadi bahwa kita ada, kita eksis karena di dalamnya ada dokumen-dokumen yang menunjukkan jejak dari langkah kita sebagai pengurus dan anggota sebuah organisasi. Ini masuk bulan Desember pun sudah di penghujung. Pada minggu yang lalu ada rapat pleno pengurus pusat, bahwa pengurus pusat memberikan kesempatan terakhir masuknya laporan dari provinsi-provinsi berada di awal Februari. Karena kita berada di pusat pemerintahan, dekat dengan pengurus pusat,
kita memohon untuk kita semuanya, baik jajaran pengurus daerah maupun pengurus cabang, untuk dapat menyampaikan laporannya sebelum hari terakhir yang diminta oleh pengurus pusat. Sebelum hari terakhir, kami ingin menetapkan bahwa laporan dari cabang-cabang sudah masuk kepada kami paling lambat tanggal 7 Januari. Karena kita berharap bahwa pertemuan hari ini merupakan pelaksanaan program kerja penutup pada tahun ini. Terkecuali adik-adik cabang kami yang memang masih mengagendakan pertemuan setelah tanggal ini sampai dengan akhir Desember, kami tetap persilahkan. Ibu-ibu yang saya sayangi, terkait dengan laporan, pada minggu kedua September, bidang organisasi telah melakukan pertemuan dengan ibu-ibu semua. Dalam hal ini, ibu-ibu yang mewakili pengurus cabang, pada waktu itu ada ketua, sekretaris, dan ketua seksi organisasi. Kami menampung keluhan, ya, ataupun keinginan bahwa membuat laporan pelaksanaan program kerja Dharma Yukti Karini seperti yang sudah disosialisasikan pengurus pusat bukanlah hal yang mudah. Itu yang kami dengar. Oleh karena itu, pada waktu itu bidang organisasi dan saya ikut serta di dalamnya menjadi pembicara utama, bahwa letak kesulitan menurut pengalaman saya mengikuti pelaksanaan program kerja Dharma Yukti Karini di provinsi-provinsi di mana Bapak bertugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi. Letak permasalahannya adalah program kerja yang kurang jelas. Kurang jelas dalam hal ini adalah pendokumentasiannya. Kalau pelaksanaannya, apalagi Jakarta, tidak ada yang diragukan lagi. Hanya sebagian besar ibu-ibu ragu-ragu, apakah pelaksanaan program kerja yang seperti ini sudah melakukan apa yang sudah diputuskan pada Munas, Musda, dan Muscap. Oleh karena itu, pada waktu pertemuan, kita berinisiatif untuk memberikan suatu template, diikuti penjelasan. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti melalui komunikasi dengan surat elektronik, bila mana diperlukan dan bila dianggap masih ada yang mengalami kesulitan. Komunikasi yang saya maksud adalah pemberian contoh, menunjukkan indikator-indikator yang bisa, yang seharusnya sudah dilakukan tetapi ragu-ragu memasukkan sebagai suatu pelaksanaan program kerja, itulah yang akan kami bantu. Insya Allah kami akan lakukan pada akhir tahun ini, artinya berarti minggu depan saya akan berusaha berbicara dengan Ibu Rini sebagai Ketua Bidang Organisasi, karena sudah saya siapkan, tinggal kita kirim kepada para pengurus cabang. Saya rasa apa yang dimaksud sebagai pengarahan laporan, saya cukupkan sekian. Ibu pembawa acara, bila jatah waktu untuk saya masih ada, silahkan digunakan untuk 1 atau 2 penanya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas semua kekurangan, baik saya pribadi di dalam menyampaikan sambutan maupun pengarahan, maupun di dalam membawa ibu-ibu semua selama masa pandemi, seolah-olah kita tidak ada komunikasi yang intensif. Saya rasa itu perasaan kita, karena biasanya kita bertemu muka, tidak bertemu, rasanya tidak bersama-sama, padahal kita tetap bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sunario, Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa yang Ibu sampaikan untuk mensupport kami dalam rangka membuat laporan kerja, bahwa kami akan masih diberikan bantuan lagi agar bisa menyusun laporan dengan lebih baik. Juga arahan Ibu terkait peranan kita sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai anggota dalam organisasi. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Kemudian sesuai tadi yang disampaikan Ibu bahwa barangkali ada ibu-ibu atau anggota yang ingin menanyakan terkait laporan kerja, mungkin kita buka untuk 1-2 penanya. Para hadirin peserta sekalian, dimohon untuk yang ingin bertanya boleh menekan tombol raise hand-nya. Kita akan fasilitasi, mungkin untuk fasilitasi 1-2 penanya masih bisa diberikan waktu. Dari Ibu ada yang tanyakan Ibu? Silakan ibu-ibu peserta yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand-nya. Silakan dari Jakarta Selatan ada pertanyaan dari Ibu Wakil Ketua. Silakan Bu. Selamat siang Bunda. Di kami anggota memang masih masalah organisasi seperti kartu anggota ataupun itu yang masih aplikasi itu yang masih tersendat lah untuk ini. Nah ini mohon arahan dari Bu Ketua bagaimana kami mengatasi ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Herti Lili. Saya rasa pertanyaan ini sangat signifikan, ya. Tidak hanya untuk keluarga kita cabang Jakarta Selatan, tetapi untuk seluruh keluarga Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, bahwa KTA ini menjadi hal yang banyak dipertanyakan di seluruh wilayah kita. Artinya keanggotaan Dharma Yukti Karini di seluruh Indonesia. Saya menjawabnya tidak dari KTA, tetapi pentingnya memiliki database, data induk yang tersistem untuk seluruh Dharma Yukti Karini di Indonesia. Dan itu sudah terwujud. Kemudian kita pernah share bahwa kita mempunyai website, 2 website, 1 website khusus di mana di dalamnya berisi data anggota seluruh Indonesia yang mengikuti data bapak-bapak kita bagi para istri, tetapi bagi para karyawati, pejabat fungsional, pejabat struktural, beliau-beliau mengikuti data beliau pribadi. Karena mulai dari Munas ke-5 tahun 2015 dinyatakan bahwa nomor keanggotaan Dharma Yukti Karini akan mengikuti nomor induk pegawai yang bersangkutan bagi para karyawati, pejabat struktural wanita, pejabat fungsional wanita, atau menggunakan nomor induk pegawai suami kalau kita seorang istri. Bila seperti Ibu Nuruli, beliau seorang hakim wanita, ya, itu beliau boleh pilih apakah ingin menggunakan NIP Bapak atau ingin menggunakan NIP Ibu Nuruli.
Tetapi pada awal-awal kita, artinya saya juga masih waktu itu masih junior sebagai anggota Dharma Yukti Karini, mendapat penjelasan mengapa hakim wanita di dalam ADART tidak dicantumkan sebagai anggota Dharma Yukti Karini, karena beliau sudah memiliki asosiasi tersendiri sebagai hakim itu, yaitu ada IKHI. Nah, jadi kalau mendengar penjelasan pimpinan-pimpinan yang saya ikuti ketika ada acara yang sifatnya bukan formal Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dharma Yukti Karini disebut sebagai salah satu organisasi yang ada di bawah Mahkamah Agung RI setelah IKHI, PTWP, kemudian IPASPI, kemudian Dharma Yukti Karini. Tapi pada waktu penjelasan ini tidak pakai urutan yang mana intinya 4 organisasi ini adalah organisasi resmi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kembali ke pertanyaan Ibu Herti Lili, bahwa kita DKI sudah memiliki data induk tersistem. Seberapa lengkap itu sangat tergantung pada waktu data dikumpulkan pertama kali. Nah, data dikumpulkan pertama kali itu pada tahun, sebenarnya sejarahnya panjang dari 2016. Tetapi kita pernah mengadakan pembaharuan data di akhir 2019. Nah, ketika anggota kita di cabang Jakarta Selatan belum termasuk pada data induk yang awal input, maka ada dimungkinkan dengan web aplikasi, ya, web application yang memungkinkan yang bersangkutan melakukan perbaikan data. Perbaikan data ini meliputi apakah tata tulis nama dan gelar sudah benar. Yang kedua, apakah data yang berupa angka kelahiran, NIP suami sudah benar apa belum, itu bisa dilakukan sendiri. Nah, bila anggota yang bersangkutan belum tercatat pada masa input, sangat besar kemungkinan dia tidak bisa membuka dulu data pribadinya. Nah, oleh karena itu, setiap provinsi ada adminnya. Di kita, admin kita adalah Ibu Ica Minantika. Yang perlu dilaporkan adalah kita, misalnya ada mutasi dari daerah lain, provinsi lain, itu dilaporkan ke Ibu Ica. Perpindahan dalam satu provinsi, misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara, seperti Ibu Lulu Puji, itu boleh atau bisa diatur hanya admin provinsi. Tetapi bila berasal dari provinsi lain, itu admin pusat. Sementara ini tentang admin untuk data induk dan KTA masih ditugaskan 3 orang. 1 saya pribadi, kedua adalah istri KPT Bengkulu, Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi Bengkulu, Ibu Eka. Yang ketiga adalah istri WKPT Palu, Ibu Herdi. Jadi Ibu Lili, web app-nya bisa saya share kembali, pasti tidaklah sulit untuk mengajak semua anggota dan pengurus di cabang Jakarta Selatan untuk mengikuti itu, dibuka untuk memastikan apakah dirinya tercantum sebagai anggota. Bila belum tercantum, diminta untuk melapor, mungkin dibantu oleh Sekretaris Cabang Jakarta Selatan. Ada berapa orang, siapa saja, syukur langsung dibantu data. Mohon maaf, ini saya berasumsi semuanya sudah tahu, tapi bila ternyata ada yang belum tahu, bahwa data Dharma Yukti Karini itu kita mengikuti data urut kepegawaian yang ada di Satker kita.
Kemudian tentang istri, kita menambahkan kalau tidak salah 2 atau 3 kolom terakhir supaya bisa memasukkan nama istri diambil dari data sikep satker yang bersangkutan, tempat tanggal lahir istri, kemudian ada juga di situ yang kita ingin memasukkan adalah tahun, tanggal, bulan perkawinan. Jadi saya rasa itu Ibu Lili yang bisa saya respon. Mohon maaf, pertanyaannya pendek, meresponnya digali dari awal itu seperti apa. Mudah-mudahan justru berguna bagi teman-teman yang kemarin-kemarin tidak menyadari pentingnya mencatatkan diri sebagai salah satu anggota Dharma Yukti Karini secara resmi. Hal terakhir yang tadi saya ingat, itu tadi web khusus. Web khusus hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan, anggota yang bersangkutan, dengan menggunakan passwordnya adalah nomor induk pegawai suami kita. Atau kalau kita karyawati adalah nomor induk yang bersangkutan. Selain dia tidak bisa. Hanya bisa dibantu oleh admin provinsi, itu pun untuk update data kalau diperlukan. Bila tidak harus yang bersangkutan ataupun admin pusat. Web umum itu berupa alat menampung kegiatan-kegiatan Dharma Yukti Karini seluruh Indonesia. Kemarin saya juga sudah berpesan pada Di Aneng, begitu selesai acara kita ini saya minta dikirim 3 foto, akan saya pilih 2 yang terbaik. Segera kita upload di web umum Dharma Yukti Karini. Namun karena saya mempelajari bahwa Jakarta Selatan, cabang Jakarta Selatan sebagai tuan rumah sangat mumpuni dalam bidang teknologi, mohon juga diupload kegiatan kita lebih utuh pada YouTube, jangkauannya supaya lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Sumarni Sunario, Ibu Ketua. Penjelasannya sangat lengkap dan jelas, Bu, untuk bisa kita lengkapi data-data anggota yang belum terdaftar. Nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan seluruh anggota. Sekali lagi terima kasih Ibu Ketua. Sehat selalu ya Ibu. Baiklah, kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu presentasi yang relevan dengan kondisi pandemi saat ini adalah masalah kesehatan. Judul yang kami sampaikan adalah Ayo kita cari informasi tentang obat dan makanan. Presentasi akan disampaikan oleh anggota dari Pengadilan Jakarta Selatan, Ibu Hendria Nasar. Sebelum presentasi dimulai, kami akan mengingatkan sekali lagi kepada peserta semua untuk sekali lagi menonaktifkan audionya agar suara dari presenter terdengar dengan baik dan jelas. Nanti setelah menyampaikan presentasi, presenter Ibu Hendria Nasar akan memberikan kesempatan pada kita semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebagai informasi, ibu-ibu semua, Ibu Hendria Nasar ini anggota kami yang saat ini stay-nya di Pekanbaru Riau ya Bu Hendria ya. Maaf di Medan. Maaf di Medan. Beliau kebetulan adalah seorang apoteker. Kepada Ibu Hendria Nasar kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kami ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Ibu buat bunda-bunda yang cantik. Dan selanjutnya yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kami hormati Ibu-ibu pengurus Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Dharma Yukti Karini se-Provinsi DKI Jakarta.
Dan tak lupa yang kami hormati dan kami sayangi Ibu-ibu Dharma Yukti se-Provinsi DKI Jakarta. Baik ibu-ibu kami yang kami hormati, kami dari Dharma Yukti Cabang Jakarta Selatan membawakan materi Ayo kita cari informasi tentang obat dan makanan. Next, Mas. Baik, sebagai pendahuluan kami perkenalkan apa itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, Badan Pengawas Obat Makanan adalah badan yang bertugas mengawasi semua peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, obat dan makanan apa saja yang kita awasin? Yaitu obat tradisional juga, Bu, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Next, Mas. Nah, untuk yang pertama, kami ajak ibu-ibu untuk mengenal terkait obat. Nah, obat itu dikenal dengan 3 logo sebenarnya, ibu-ibu. Ada logo hijau. Logo hijau ini kita kategorikan sebagai obat bebas. Ibu-ibu boleh memperolehnya di warung sekalipun, di toko obat, di apotik, maupun di rumah sakit. Kemudian ada logo biru. Ibu-ibu hanya dapat memperoleh minimal di toko obat, apotik, rumah sakit. Dan kenapa dinyatakan sebagai obat bebas terbatas? Ini tidak bisa diperoleh di warung. Kemudian ada tanda peringatan. Misalnya, awas obat keras, obat wasir tidak untuk ditelan. Nah, ibu-ibu nanti bisa dilihat kalau yang logo biru ada beberapa peringatannya. Kemudian ada logo K merah, obat keras. Nah, ini ibu-ibu hanya dapat diperoleh di apotik maupun rumah sakit. Kemudian ada logo palang merah dengan lingkaran merah, ini termasuk golongan narkotik. Next, Mas, kita beri contohnya. Nah, ini saya beri contoh, ada kodein di sini termasuk obat batuk. Obat batuk ini merupakan golongan narkotik. Jadi logonya itu tetap lingkaran dengan palang merah di tengahnya. Nah, obat ini tidak boleh diperoleh sembarangan, harus dengan resep dokter. Kemudian saya contohkan Vitaquin, Melanox, dan beberapa obat-obat yang sejenis itu bukan termasuk kosmetik, melainkan golongan obat. Dan ini banyak temuan kita di salon-salon kecantikan, mereka menggunakan produk-produk ini sebagai produk kosmetik. Ini semuanya adalah hal yang tidak dibenarkan. Next, Mas. Nah, ini ibu-ibu banyak sekali efek samping obat yang sering disalahgunakan. Sepertinya contohnya tramadol. Ini merupakan obat penghilang rasa sakit tapi bersifat analgesik opiat dan ini sering disalahgunakan. Kemudian dextromethorphan HBr. Ini adalah obat batuk ibu-ibu dan sering sekali disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Harganya murah. Ini pengalaman kami sewaktu kami ditugaskan di Wamena. Kebetulan saya aktif di apotik. Banyak sekali penyalahgunaan terhadap dextromethorphan HBr ini. Dan sekarang tidak diperkenankan untuk diproduksi dalam bentuk tunggalnya. Nah, yang beredar sekarang adalah bentuk kombinasinya. Kemudian ada trihexylphenidil. Ini adalah obat yang digunakan untuk rumah sakit jiwa. Dan ini banyak sekali juga disalahgunakan. Kemudian ada Riklona, alprazolam, diazepam, dan sejenisnya. Ini adalah obat penenang. Dan memang ini banyak sekali penyalahgunaannya dan penyelewengan baik di tingkat distribusi maupun di pengguna. Kemudian ada lagi Somadril, ibu-ibu. Ini pengalaman kami juga sewaktu kami di Wamena. Ini banyak sekali digunakan untuk pekerja seks. Artinya dia
berkeinginan untuk tidak lelah sampai dia melayani tamunya. Ini banyak sekali kita jumpain untuk dan juga pekerja bangunan. Dan sampai saat ini PCC ini atau somadril ini sudah ditarik dari peredaran karena manfaat dan penyalahgunaannya lebih besar penyalahgunaannya daripada manfaatnya. Next, Mas. Nah, tadi obat ibu-ibu. Jadi saya rundown semua pengenalan terkait obat tradisional dan kosmetik sekilas, dan pangan nanti akan saya sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya ini terkait obat tradisional. Ibu-ibu kami hormati, sebenarnya obat tradisional itu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan ataupun mineral ataupun campuran semuanya yang manfaatnya kita peroleh secara turun-temurun. Jadi ibu-ibu kalau menggunakan obat tradisional yang efeknya cespleng, sekonyong-konyong sembuh, cespleng begitu, ibu harus mencurigai apa kandungan yang ditambahkan di dalam tradisional tersebut. Banyak sekali penyelewengan terkait obat tradisional. Next, Mas, kita contoh. Ini klaim ini pengalaman kami sebagai pengawas obat dan makanan. Banyak sekali penambahan bahan kimia obat di dalam jamu pegelinu atau jamu enco atau jamu rematik. Ini banyak ditambahkan nama kimianya, nama obatnya fenilbutazon atau antalgin. Mungkin ibu-ibu pernah dengar antalgin. Ini semua ditambahkan supaya yang mengkonsumsi jamu tradisional itu cepat mendapat efek. Misalnya rematik, dikasih obat penghilangan rasa sakit, seolah-olah sembuh. Padahal penggunaan atau pencampuran bahan kimia obat tidak sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Ini adalah obat-obat, bahan kimia obat ini adalah obat-obat yang ibu bisa peroleh di puskesmas, apotek, toko obat, maupun dari rumah sakit. Dan yang paling banyak kami temukan adalah obat pelangsing. Sekarang ibu-ibu semua kepengen langsing, dan ternyata obat tradisional pelangsing ini mengandung bahan kimia obat dan konsentrasinya atau dosisnya itu tidak seperti yang kalau kita pergi ke dokter sesuai dengan resep dokter. Ini contoh ibu-ibu, apakah bisa ibu lihat? Ini contoh yang kami temukan dan sudah kami amankan. Banyak sekali model-model seperti ini, seperti kapsul begini, banyak sekali kita jumpain. Kemudian obat peningkat stamina pria, banyak sekali ibu-ibu kita jumpain di pasaran untuk peningkat stamina pria. Contohnya ini yang kami temukan di pasaran, gali-gali. Ini banyak sekali dijumpain baik dalam bentuk serbuk maupun kapsul. Ini banyak apalagi di penjual jamu malam. Ini luar biasa ibu-ibu. Nah, ini temuan kami asam urat, jamu asam urat. Ini dan sejenisnya seperti ini biasa dikemas dalam bentuk serbuk maupun kapsul, satu saset dua kapsul. Kemudian ada lagi pembodohan publik, disebutkan kopi untuk pria supaya lebih jantan. Nah, ini contoh yang sudah kami amankan. Banyak lagi contoh-contoh yang sudah kami amankan. Ibu-ibu dapat melihat nanti, buka website Badan POM, klik produk yang ditarik izin edarnya atau dilarang beredar. Next, Mas. Nah, kosmetik. Tadi sudah obat tradisional, kemudian sekarang kita ke kosmetik. Nah, ibu-ibu, apa pengertian kosmetik? Kosmetik itu jangan kita
pikir bapak-bapak tidak pakai kosmetik. Bapak-bapak juga pakai kosmetik. Kosmetik itu mulai dari sampo sampai krim-krim kita sampai ke cat kuku itu termasuk semuanya termasuk dalam kosmetik. Termasuk pasta gigi juga kosmetik. Jadi pelanggaran-pelanggaran kosmetik ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha, terutama untuk ibu-ibu. Ibu-ibu senang kepingin putih, putih. Jadi banyak sekali bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam krim-krim pemutih atau krim malam atau krim siang. Next, Mas. Nah, ini contoh ya, contoh pembuatan kosmetik yang tidak sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik. Bukan itu saja, ibu-ibu, temuan ini selain tidak sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik, juga kita temukan bahwa mereka menambahkan bahan yang dilarang. Contohnya merkuri. Merkuri itu sangat dilarang ditambahkan di dalam kosmetik. Dan merkuri itu memang kalau sudah kita aplikasikan di wajah memang kita putih. Namun efek sampingnya adalah sangat berbahaya yaitu karsinogenik, ibu-ibu. Next, Mas. Nah, kalau obat tadi, kalau kita sakit butuh obat, obat tradisional juga kalau kita butuh, kosmetik juga kalau kita butuh. Nah, kalau pangan, mau tidak mau kita memang sangat membutuhkan pangan setiap harinya. Nah, yang menjadi konsen Badan POM, kenapa pangan olahan? Karena pangan olahan itu dibuat dengan suatu proses, dengan metode tertentu, dengan atau tambahan bahan pangan. Nah, harapannya kenapa ditambahkan bahan tambahan pangan? Harapannya supaya produk yang diproduksi dapat bertahan lama. Nah, yang menjadi konsen kita selama ini banyak sekali temuan-temuan itu adalah penggunaan pewarna dan penggunaan pengawet. Next, Mas. Next, Mas. Ya, nah ini pewarna. Ini pewarna rodamin ini sangat sering sekali kita jumpai di jajanan anak-anak sekolah. Misalnya ibu-ibu gulali yang diproduksi oleh pedagang-pedagang yang di depan sekolah. Gulali itu seperti permen kapas-kapas. Nah, itu banyak. Halo? 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 Ya, silakan dilanjut Ibu Hendria. Iya, pewarna banyak sekali pewarna yang digunakan. Pewarna rodamin. Halo? Silakan Ibu dilanjut, terdengar suaranya. Ya, terima kasih Ibu. Rodamin ini banyak sekali digunakan dan temuan kita pada terasi. Jadi ibu-ibu jangan harapkan ibu-ibu memperoleh terasi berwarna pink karena terasi sendiri dibuat dari udang yang sudah dibusukkan. Jangan harapkan udang yang sudah busuk berwarna pink. Jadi temuan-temuan kami banyak terasi yang berwarna pink menggunakan pewarna rodamin. Dan pewarna rodamin tidak sama sekali tidak dibenarkan digunakan dalam pangan karena sifatnya yang karsinogenik. Next, Mas. Nah, ini metanyl yellow. Kalau metanyl yellow, ini pengalaman kami pada tahun 2018 kita melakukan penindakan terhadap pabrik tahu dan sebenarnya produsen sudah tahu bahwa metanyl yellow ini tidak diperkenankan digunakan untuk pangan. Namun karena warna yang dihasilkan oleh metanyl yellow ini lebih cas dan daripada pewarna pangan, akhirnya banyak sekali yang
pelaku usaha yang menambahkan metanil yellow pada tahunya. Dan saya memang sudah saya amati juga banyak sekali yang seharusnya pelaku usaha itu menambahkan kunyit pada pangannya, namun karena murah ya, metanil yellow lebih murah, satu tetes dia sudah bisa mewarnai banyak produk, sehingga banyak sekali produsen yang mengelabui konsumennya dengan pewarna-pewarna seperti ini. Pewarna ini bukan termasuk bahan tambahan pangan. Ini merupakan bahan yang dilarang ditambahkan ke dalam pangan. Next, Mas. Nah, ini pengawet. Pengawet ini asam borat atau boraks. Kalau nama lainnya blank. Ini banyak sekali ditambahkan di dalam bakso, kerupuk, tahu, mie basah. Dan luar biasa pemakaian boraks ini untuk di dalam produksi pangan. Kemudian next, Mas. Next, Mas. Hujan ya. Di Medan hujan, Bu. Nah, ini ibu-ibu yang kami sayangin, yang kami hormati. Apabila ibu-ibu memperoleh informasi terkait obat, makanan, dan suplemen kesehatan, mohon ibu-ibu tidak cepat-cepat membaginya kepada teman-teman semua. Tolong lihat dulu, ibu boleh klik penjelasan Badan POM RI tentang apa yang ibu ingin lihat. Jadi kita tidak membagikan informasi-informasi yang salah, yang tidak ada justifikasinya. Next, Mas. Ya, ini contohnya penjelasan Badan POM tentang nata de coco. Jadi sudah ada penjelasan Badan POM terkait nata de coco. Next, Mas. Kemudian banyak sekali isu terkait pangan yang mudah terbakar. Jadi sudah ada penjelasan Badan POM terkait makanan yang mudah terbakar. Kemudian next, Mas. Nah, ini juga ada isu produk herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID. Nah, ini benar-benar kita tidak, Badan POM sama sekali belum pernah mengeluarkan edar produk herbal untuk penyakit COVID. Kecuali nanti kalau misalnya pemilik produk bisa membuktikan dengan uji klinis yang beberapa tahap itu bisa dibuktikannya, baru boleh izin edar bisa diterbitkan. Next, Mas. Nah, ini yang terakhir pesan kami dari Badan POM, kita ada slogan, ingat selalu klik. Jadi ibu-ibu sebelum membeli, cek kemasannya terlebih dahulu apakah masih baik, tidak bocor, tidak robek, kemudian cek labelnya, baca semua yang ada di dalam kemasannya, misalnya cara pakai, cara penggunaan. Kemudian jangan lupa juga cek izin edarnya, misalnya produk pangan BPOM RIMD itu adalah makanan produksi dalam negeri. Kemudian BPOM ML adalah makanan produksi luar negeri. Kemudian kalau obat tradisional BPOM TR, ada juga BPOM TI kalau tradisionalnya diimport, obat tradisional import. Kemudian ada lagi kalau kosmetik NA, BPOM NA. NA itu produk yang diproduksi oleh benua Asia. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk itu kami kembalikan lagi kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat presenter kita. Terima kasih Ibu Nasar atas presentasi yang dibawakan.
sangat bermanfaat sekali buat kita semua, khususnya ibu-ibu ya, karena kelihatannya memang 90% materi yang dibawakan tuh sangat bermanfaat untuk kita selaku ibu-ibu dalam penyiapan obat maupun dalam pemilihan makanan kita sehari-hari. Seperti tadi disampaikan di acara bahwa kita membuka pertanyaan. Saat ini sudah ada 2 penanya yang raise hand. Silakan nanti kalau ada lagi yang ingin menyampaikan, kami berikan kesempatan dulu kepada yang pertama untuk bertanya, yaitu Ibu Madruiyah. Ibu Madruiyah, silakan mungkin diaktifkan tombol audionya untuk bertanya. Ibu Madruiyah sudah tersambung, Ibu? Sudah ya. Silakan Ibu Madruiyah pertanyaannya. Ibu Madruiyah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu. Jaya selalu, tetap semangat walaupun di era pandemi sekarang ini. Kaitannya dengan masalah obat dan pandemi ini, saya ingin tanyakan, yang marak sekarang itu di era pandemi ini, apa betul minyak kayu putih itu bisa digunakan sebagai obat ya dalam pencegahan COVID, kemudian dan bisa diminum barang beberapa tetes, karena itu yang beredar di grup-grup. Kemudian ada yang apa namanya, yang herbal itu, apa betul itu bisa juga dijadikan sebagai alternatif pengobatan? Saya kira cukup untuk sekian. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk efisiensi waktu, mungkin penanya kedua dulu bertanya, baru nanti dijawab Bu Hendria ya. Penanya kedua Ibu Lulu. Ibu Lulu silakan audionya bergabung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat Hari Ibu buat kita semua. Salam hormat Ibu Ketua, Ibu Naryo, dan Ibu Wakil Ketua Daerah 2 dan 3. Ibu, saya mau bertanya. Pada saat saya kena COVID kemarin, saya barusan sakit COVID, memang opnam di rumah sakit 1 hari. Selama di rumah sakit itu, saya diberikan vitamin Profi D3 dan Lekosi. Nah, setelah saya terbebas dari COVID tanggal 6 kemarin, kita kontrol ke dokter tanggal 14, tetap disarankan minum vitamin tersebut. Yang saya tanyakan, efek apabila kita minum dalam jangka panjang, apakah menimbulkan efek samping terhadap tubuh kita, ataukah lebih baik kita vitamin itu secara alami, mengkonsumsi buah-buahan yang cukup, kemudian juga nutrisi yang cukup, dan kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D, ataukah tetap kita tidak akan bermasalah untuk mengkonsumsi Profi D3 dalam jangka panjang. Karena biarpun secara label itu vitamin, tapi kan tetap di dalamnya ada kimia. Ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Madruiyah dan Ibu Lulu yang memberikan pertanyaan. Kami persilahkan kepada Ibu Hendria untuk menjawabnya. Silakan Ibu Hendria. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Mardawiyah. Terkait minyak kayu putih, Bu. Sebenarnya minyak kayu putih itu mempunyai efek antiseptik. Jadi kalau digunakan di hidung
atau digunakan dihirup-hirup, mungkin efek saya nyatakan itu kemungkinan karena belum ada penelitian yang menyatakan bahwa minyak kayu putih itu sebagai obat COVID. Namun minyak kayu putih sendiri mempunyai efek antiseptik. Jadi kemungkinan itu digunakan sebagai antiseptik. Dan kalau untuk diminum, eh, eh, minyak kayu putih merupakan campuran dengan alkohol. Kalau hampir semua obat sirup itu menggunakan alkohol dalam jumlah tertentu yang tidak mempengaruhi kesehatan kalau diminum. Itu yang bisa saya sampaikan terkait minyak kayu putih, Ibu-ibu. Kemudian terkait herbal, Ibu, banyak sekali kasus penggunaan herbal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, sakit kanker. Banyak sekali ibu-ibu sakit kanker berobat menggunakan herbal. Sementara sakit kanker sendiri, kadarnya, tingkatnya itu sudah ada klasifikasinya yang sudah diketahui oleh medis. Ini kenapa jadi ibunya di tengah? Halo? Ya, halo. Audio Ibu-ibu mohon dinonaktifkan audio selain Ibu Hendria. Ya, kalau herbal, kalau penyakit kita memang sudah terukur, obatnya adalah dengan dosis yang terukur. Saya sangat percaya dengan dosis yang terukur, Ibu-ibu. Contohnya, bawang putih yang tumbuh di Surabaya dengan bawang putih yang tumbuh di Sumatera Utara itu pasti kadarnya itu berbeda-beda sehingga tidak bisa terukur. Istilahnya Bu, begitu lelahnya para ilmuwan yang mengukur kadar untuk misalnya kanker stadium 1, 2, 3 dengan kadar pembunuhnya tertentu, maksud sih kita sangat percaya dengan herbal kadarnya sendiri berbeda-beda setiap daerah yang dia produksi. Demikian ibu-ibu terkait herbal. Namun kalau ibu-ibu untuk menjaga kesehatan, silakan Bu, herbal sangat baik untuk menjaga kesehatan karena kandungan isinya, komposisinya tidak terlalu tinggi untuk membunuh suatu penyakit. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan Ibu Lulu, Ibu sudah konsultasi, Ibu sudah di bawah bimbingan seorang dokter. Jadi saya sarankan untuk mengetahui ini semua, Ibu tetap terus konsultasi dengan dokter berapa kadar vitamin D3 yang Ibu butuhkan. Mungkin setiap saat Ibu bisa komunikasi dengan dokternya dan juga dengan uji laboratorium. Dengan hasil uji laboratorium, dokter nanti akan menurunkan kadar obat-obatan yang Ibu minum. Itu yang bisa saya sampaikan karena saya bukan ahli penyakit, Ibu. Kami persilahkan lagi, kami kembalikan lagi kepada Ibu pembawa acara. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasan dari presenter. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Hendria sudah cukup panjang, cukup jelas, dan apabila mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa saling berkomunikasi dengan sarana yang lain ya, mungkin pakai sarana WhatsApp atau apa. Saat ini jam telah menunjukkan 11.30, jadi mohon maaf bahwa sesi pertanyaan kita tutup. Silakan nanti kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa menggunakan komunikasi yang lain. Ibu Nasar sehat-sehat selalu di Medan ya Bu. Selamat beraktivitas dan menjalankan tugas. Baik, saya tutup ya untuk acara saya Bu Moko. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ke depan kita sehat selalu, dihindari dari segala macam penyakit. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Demikian Ibu Hendria Nasar menyampaikan presentasi tim Jakarta Selatan dari Medan. Kita menginjak pada acara berikutnya, di mana sebagai rasa syukur kita bersama bahwa kondisi saat ini, alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul, masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi serta saling memberikan sambutan. Sebagai rasa syukur, marilah kita selanjutnya mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Salahuddin dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Kepada Ibu Yeni Salahuddin, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moho. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk menjadi sempurna acara ini, mari kita berdoa bersama. Dan kepada saudara-saudaraku yang non-muslim, kami persilahkan berdoa dengan tata cara agama yang dianutnya. Dan kepada saudara-saudaraku yang muslim, mari aminkan doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan Dharma Yukti Karini, pertemuan daerah 4 kami ini, pertemuan yang penuh hikmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, dan perpisahan kami setelah acara ini, perpisahan yang terjaga dari segala macam fitnah. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa para pahlawan kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai, yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Ibu ini, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami sebagai ibu yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, menjadi istri yang soleha, yang dapat mengarahkan dan mengantarkan anak-anak kami menggapai masa depan, menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Jabar, Tuhan yang mengatur alam jagat raya semesta, angkatlah segala musibah, penyakit, dan pandemi yang melanda negeri kami. Berikan kami sehat, selalu sehat walafiat. Jadikan negeri kami yang aman, damai, sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yeni Salahuddin atas pembacaan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita selesaikan dengan baik. Berbahagia sekali kita semua mendapat hikmah dari butir-butir yang telah disampaikan dari ibu-ibu narasumber. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan berpartisipasi aktif dalam organisasi Dharma Yukti Karini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta kami selaku penyelenggara apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya kita sampaikan kepada masing-masing stasiun untuk dapat melakukan acara ramah tamah. Sarana Zoom ini masih kita buka selama beberapa waktu ke depan. Mungkin bagi ibu-ibu masih ada ingin yang saling menyapa. Juga foto bersama di masing-masing stasiun berkumpul. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Menyambut bahwa pertemuan berikutnya
Ya, Ibu Ketua dan ibu-ibu yang lain, kita foto bersama dulu di screen Zoom, boleh dikasih lihat yang di kediaman, yang di kita sama yang di galeri, boleh kita foto, minta tolong Mbak kita fotoin ya, biar ada dokumentasi yang bagus, kita foto dari sini. Dibikin 3 shot, 3 window dong, tolong untuk kita foto. Izin Bu Ketua. Ya, Untuk kita boleh foto membuat bersama. pengumuman satu dulu, Iya. Ibu Herti. Oh iya, ya. ada pengumuman, silakan Ya, Ibu. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan daerah kelima dan keenam, yang belum menjadi tuan rumah adalah cabang Jakarta Utara dan cabang Jakarta Barat. Pertemuan kelima kita ingin usahakan di awal Februari, ya, di awal Februari, minggu pertama Februari. Siapa yang bersedia, apakah cabang Jakarta Barat dulu atau cabang Jakarta Utara? Bila kondisinya masih seperti ini, maka pertemuan akan dilakukan seperti yang diprakarsai oleh cabang Jakarta Selatan. Saya minta kesediaan dulu perwakilan Jakarta Utara atau Jakarta Barat, baru kita foto bersama ya Ibu Lili. Terima Siap, kasih Bu. banyak. Iya. Ini dibuka untuk Jakarta Barat sama Jakarta. Kami siap saja Bunda kalau memang ditunjuk. Berarti Jakarta Utara ya Jeng Puji ya. Ya, siap. Oh iya baik, terima kasih. Ibu-ibu, dengan ini kita menyampaikan bahwa pertemuan daerah kelima nanti dilaksanakan awal Februari dengan tuan rumah cabang Jakarta Utara. Tema kita akan melihat nanti, jadi ditetapkan barangkali seminggu sebelum pertemuan. Terima kasih banyak. Ya, baik. Untuk Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu dari Jakarta Utara. Buka dulu audionya. Sebentar Bu, saya buka audionya. mohon maaf Bunda. Iya, silakan. Bunda. Silakan Bu. Untuk tanggalnya minggu awal Februari berarti nunggu arahan dari Tanji Bunda. Adinda boleh Tanggal menentukan. Adinda pelaksanaan. boleh menentukan tanggal pelaksananya, boleh cabang baik. yang menentukan. Nanti kita bisa koordinasi melalui Dengan- forum PDDYK. Ya, di situ kan kita semua ada. Baik, boleh ditawarkan di situ. Begitu ya, Jeng Puji. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, izin untuk saya ajak untuk foto bersama. Kita foto dengan galeri ini dulu, tapi nanti abis ini Ibu Bambang ya, izin di pin ya Ibu Bambang. Ini layoutnya begini, di screenshot boleh, di foto boleh dari ini. Silakan galeri yang view pertama ya, yang slide pertama. Silakan. Ibu, tolong Ibu. Kita foto dulu yang cakep, ya, yang cantik ya. Oke. Ya. Oke, kita foto. Boleh Mbak? Dibantu semuanya. 1, 2, 3. Oke, kemudian yang iya. Kemudian yang slide kedua, Ibu yang ada di slide kedua. Silakan 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Kemudian dengan Ibu Ketua PEN, Ibu Nuruli, di galerinya diganti boleh? Sebentar, kita coba pin. Iya, betul. Yang galeri di change. 1,
Bisa? Sebentar. Dicari Ibu. Oke. Ibu Ketua senyum. Kita lihat ke depan. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang 4 shot bisa? Yang 4 window ada? Masukin galeri? Dengan galeri. Jadi Ibu Bambang, Ibu Ketua, Ibu tempat kediaman sama galeri. Sebentar. Mana yang galeri pertama dulu aja nggak apa-apa. 4 window. Ya, ini yang view pertama, siap semuanya. 1, 2, 3. View kedua. Udah. Slide kedua. Satu, 2, 3. Mungkin yang terakhir slide 1 di 2 shot aja. Ibu dari kediaman sama ini galeri. 2 shot. 2 window. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Terima kasih. Terus yang slide kedua. Ya, habis ini kita slide kedua. Izin. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas buat berempat semuanya. Gaya bebas ya Bu ya. Semangat ya. Tunggu. Ini boleh juga di ini. Oke, 1, 2, 3, semangat. Slide satunya lagi, belum? Lagi? Gaya bebas, satu lagi. Hah? Oh belum. Oh di save. Oh sarangnya. Entah nggak kelihatan. Oke. Sarangnya. 1, 2, 3. Ya, oke. Siap, terima kasih. Mau buka masker nggak? Ya, buka masker. Biar ketahuan sekali. Sekali. Iya, berempat aja. 1. Slide 2. Di sini aman Bu, karena semuanya tadi swab antigen, jadi aman. 1, 2, 3. Udah? 1, 2, 3, gaya bebas. Enggak pakai masker. Oke, ya 2, 3, cepat. Baik Ibu-ibu, terima kasih Bunda, terima kasih banyak. Silakan kalau masih ada yang mau disampaikan sebelum nanti kami tutup link Zoom-nya, monggo silakan mau bersapa, silakan. Mohon maaf,
Mohon maaf Ibu Ketua dan juga ibu-ibu semuanya, Ya. berhubung ada urusan keluarga yang mendadak, kami mohon izin untuk pamit dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ini Ibu Wakil Ketua 4 kita. Terima kasih banyak Ibu ya. Baik. Terima kasih Bunda, izin. Baik. Assalamualaikum. Kalau boleh kita mengundang Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Ermayanti Sarif, biar beliau di Zoom menyapa kita, silakan. Boleh suaranya dikeluarin Bu biar kita bisa deteksi ada di mana, detek Ibu. Halo Ibu Ibu. Ermayanti Sarif ada di Pengadilan Tinggi Agama. Izin untuk bersuara Ibu Ermayanti atau ngangkat tangan biar kita pin. Di mana Ibu? Buka aja audionya, Mas. Semuanya. Biar mana Ibu? Biar nyaut. Bila beliau tidak berada di link lagi, kami mohon Ada. Ibu Sulistyo, Ibu Wakil Ketua 3. Nah, jawab hadir ya Bu, jadi biar dapat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Sulistyo. Ibu Ermayanti Sarif. Oh, Ibu Ya, Ermayanti ya, Sarif dulu. Ya. silakan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Selamat Kami dari pagi. keluarga PPA DKI Jakarta kepada Ibu Ketua Daerah Provinsi Jakarta yang kami hormati dan cintai, dan seluruh pengurus dan anggota Damayukti Karini Provinsi DKI Jakarta yang kami cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita hari ini berjalan lancar dan sukses. Kami di sini hadir ada 9 orang. Alhamdulillah bisa bergabung Ibu, dan semoga Provinsi DKI Jakarta kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ermayanti dan semua keluarga Izin foto Bu, Pengadilan Tinggi boleh? Agama. Izin foto Oh, dulu iya. Bu, oke. Silakan. Silakan biar di screenshot. Ibu-ibu yang ada di comment center Pengadilan Tinggi. Ya, 4 sih. 3, 2, 1. 1, 2, Ibu. Nah, yang belakang boleh berdiri ya, berdiri biar kelihatan ya. Hah? Ya boleh. 1, ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bunda kalau ada yang mau disapa lagi. Baik, kami mohon kesediaan Ibu Wakil Ketua 2, Ibu Sulistyo. Bisa nggak Ibu Lili kalau yang berdiri sekaligus dengan Ibu Rini sebagai Ketua Bidang Organisasi? Boleh. Siapa tahu Tun menggunakan comment centernya PT Tun. PN Kita diganti ingin baik, Ibu Rini. silakan. Ibu Rini izin untuk bicara biar kita dapat. Ibu Rini. Ibu Rini silakan. Ibu Rini. Udah? Bisa masukin di kita? Ya diganti nggak apa-apa. Ibu Rini. Ibu Rini ya dipin. Ibu Rini di kantor sepertinya ya. Silakan. Di rumah Bunda.
Iya, di rumah. Ibu Sulistyo ada nggak Jeng Rini? Ibu Sulistyo masih? Tulis juga dari rumah, dari kediaman Iya, masing-masing. baik. Barangkali Jeng Rini dulu karena sudah appear di layar. Setelah itu Bunda Sulistyo kalau beliau masih join bersama kita. Baik. Masih Ibu Sulistyo masih join, Bun. Oh iya, baik. Bagaimana? Ibu Sulis Rumiyin baru Jeng Rini? Ibu Sulis Rumiyin. Iya, izin. Ibu Lili, kita mohon kesediaan Ibu Sulistyo dulu. Cari Ibu Wakil Ketua 2. Siap, Bu. Siap. Silakan, Izin kalau Ibu Sulis bisa bicara biar ke di-tag di sininya. Ibu Sulistyo. Tadi pagi ada beliau sudah menyapa tadi pagi. Kalau masih silakan. Di Jogja beliau posisi ya. Ibu Sulistyo, coba. Ada? Masukin, ganti kita. Ganti di kita. 4 juga boleh. Terserah, mana yang enak, yang cepat. Iya. Izin Ibu, udah masuk? Silakan, Ibu Sulistyo, audionya udah di unmute, udah? Audionya di unmute. Audionya, silakan. Belum? Silakan. Belum keluar? Udah buka di sana? Silakan Ibu bicara, Ibu Sulistyo. Oh, handsfree-nya ya? Karena, Ibu menggunakan handsfree ya? Atau pakai ya? Silakan. Izin Ibu, belum keluar. Belum keluar audionya. Dari host sudah terbuka, mungkin dari pakai handphone atau apa ya? Handphone ya? Apapun. Ya. Akan segera dimatikan. Boleh dicoba lagi, Ibu. Ibu Sulistyo. Udah mati. Mario, selamat dari Ibu. Kurang kencang. Tidak ada suara Ibu Sulis, silakan. Sudah kok. Halo. Sudah kenapa itu? Ini belum keluar nih audionya. Ibu pakai hands free ya atau headset ya? Aduh, belum bisa kayaknya nih. Coba minta sambil minta bantuan. Ya, Bu. Ya. Ibu Sulistyo tadi pagi sudah menyapa kita, tapi kita ingin beliau senyumnya tampak oleh kita semua dan beliau sudah memberikan senyumannya. Bila ada kendala teknologi, barangkali diwakili yang terdekat yaitu Ibu Rini. Ibu Sulistyo, terima kasih, kita saling mendoakan semua sehat. Biar suaranya diwakili Jeng Rini ya, Ibu Sulistyo. Ya, monggo silakan. Kita foto ya, Bu. Bapak sambil foto ya. 1, 2, 3, cantik. Cheese, oke. Kami persilahkan Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta yang saya
Ibu Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Pengurus Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta, juga seluruh ibu-ibu ketua cabang Karini DKI Jakarta, dan seluruh anggota Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya dapat berjumpa secara virtual dengan ibu-ibu. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya berharap ibu-ibu semuanya sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tahun 2021 COVID-nya sudah selesai dan kita bisa bertemu secara tatap muka seperti dulu. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk Ibu Hendria Nazar yang sudah memberikan materi pada hari ini, sangat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih Bu Naryo, nanti insya Allah saya akan membantu untuk laporan kegiatan laporan kegiatan cabang dan juga untuk pembuatan laporan daerah ke pengurus pusat. Ya, terima kasih. Jangan lupa juga kepada ibu cabang untuk membayar iuran, menyetor iuran ke kas daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang DKI tadi sudah setor cabang DKI. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Jeng Rini. Monggo. Ya. Ya baik. Kembali ke Ibu Lili ya. Ya Bu. Saya rasa cukup Ibu Lili karena Ibu Wakil Ketua 3 dari Milti beliau izin berhalangan. Biasanya Ibu Eva yang mewakili Ibu dari Milti, tapi Ibu Eva juga kebetulan sedang cuti. Saya rasa interaksi kita untuk sesi terakhir cukup Ibu Lili. Iya. Sekali lagi aplaus yang sangat meriah untuk cabang Jakarta Selatan. Iya, 3 shot. Sebagai penyelenggara pertemuan daerah keempat dalam masa pandemi itu paling sulit untuk melakukan, dan dalam persiapan yang relatif singkat acara bisa sangat tertib. Semua mempunyai hak bicara, hak memperlihatkan jati dirinya, ya, dan selalu diambil foto. Juga penghargaan yang sangat tinggi untuk Ibu Nuruli di balik kesibukan beliau sebagai seorang Ketua Pengadilan Negeri. Beliau memberdayakan putri-putrinya, adik-adiknya di cabang Jakarta Selatan dengan baik. Yang terakhir kepada Ibu Nazar, terima kasih. Itu adalah cara kita untuk memberdayakan diri kita pada masa pandemi supaya kita hati-hati di dalam memilih obat, kosmetik dan makanan. Dan kalau boleh bergurau, sebenarnya pada waktu saya dan Ibu Rini pertama kali berkunjung ke cabang Jakarta Selatan di akhir tahun 2019 sudah meminta Ibu Nazar untuk menyampaikan materi seperti ini. Terima kasih sekali lagi, semoga kita diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Ibu Bambang, ada yang mau disampaikan Ibu Ketua? Oh, masih mute masih mute audionya. Ibu Bambang udah oke? Ya, terima kasih Bunda dan terima kasih untuk semuanya, terutama ini untuk tim dari Jakarta Selatan, Ibu Wakil beserta tim, sangat luar biasa. Saya juga terima kasih sekali bahwa untuk acara ini seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Naryo, semua sangat luar biasa dan mudah-mudahan menyusul untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya dan kami mohon maaf Bunda, mohon diri sudah waktunya ini sudah dipanggil untuk pelayanan masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa. Mohon izin untuk kami
Terima kasih, kami ya. boleh. Ya. Baiklah, acara kita tutup. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Naryo. Mohon izin. Terima kasih ibu-ibu dari Jakarta Utara yang sudah join. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Izin kami Terima tutup kasih Ibu. Zoom-nya. Izin kami tutup Zoom-nya. Izin kami tutup Zoom-nya. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Bu Ya. Bambang. Silakan menikmati minuman dan makanannya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Jakarta Timur. Iya.